A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukurillah kita bersama-sama terlebih dahulu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah pada malam hari ini dapat berkumpul bersatu rahmi acara pembacaan Maulid Al-Azab, juga acara rutin kita zikir masjid setiap malam Selasa, dan alhamdulillah malam-malam berdapatan malam ujar orang pergantian tahun, yaitu dari tahun 2018 ke tahun 2019. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih baik lagi di tahun akan datang ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita baca dan kita serahkan ke junjungan kita Rasulullah SAW, juga para sahabat kerabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Alhamdulillah, banyak orang yang salah kaprah menyikapi dengan tahun baru Masehi. Sebenarnya kita orang Islam itu tahun barunya 1 Muharram. Ini bukan tahun baru kita. Awal-awal yang mengadakan ini adalah bubuhan Raja Romawi, orang yang kada Islam. Jadi kita niat bersilaturahmi bukan tahun baruan adalah. Cuma tahun baru Masehi ini ada sesudah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka mengkaitkan dengan tahun baru, yaitu tahun baru kelahiran Nabi Isa. Kita mengakui bahwasanya Nabi Isa adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka orang-orang sebelah, bangsa sebelah ajalah, mereka mengakui bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Anaknya Allah, katanya juru selamat jarjar. Lalu lahirnya anaknya Allah. Jadi betul-betul disebut Natal dan tahun baru. Makanya baparakan. Makanya ada polemik kita di medsos itu, bolehkah mengucapkan Natal? Misalnya kita bisa kawan orang Kristen, bolehkah mengucapkan Natal? Maka jawabannya bagi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kada boleh mengucapkan Natal. Baik kita niat silaturahmi, niat toleransi, atau hanya sekadar mengucapkan, itu kada boleh, hukumnya haram. Karena ketika kita mengucapkan Natal, karena mereka Natal itu adalah kelahiran, mengakui kelahiran Yesus. Yesus itu Nabi Isa alaihissalam, membawa juru selamat lawannya. Ketika kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita mengakui akan juru selamat tadi, Isa sebagai anaknya Allah. Maka kita jadi etikat kena. Artinya walaupun misalnya ada yang memandang bahwasanya itu hanya sekadar perkataan, hanya sekadar ucapan selamat, bukan ke hati. Nah, ke hati atau kada tetap merubah etikat kita. Jadi ke hati atau kada tetap merubah etikat. Walaupun ada orang alim misalnya, kelihatannya alim, membolehkan, kita kada sempat. Karena akhir zaman ini banyak. Jadi sebenarnya orang ulama itu menunjukkan jalan ke surga. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama orang-orang alim menunjukkan jalan ke surga. Jadi kita harus mengaji dekat dengan para ulama. Kalau ulama-ulamaan, maka dia akan menunjukkan, membawakan jalan ke surga-surgaan. Nah, itu bedanya.
Kalau ulama membawa jalan kita ke surga. Tapi kalau ulama-ulamaan membawa kita ke surga-surgaan. Artinya bagaian jatuh-jatuhlah surga-surgaan ya Allah. Nah, jadi hati-hati adalah banyak masalah menyikapi tahun baru mereka di luar dengan meniup trompet. Nah, itu memang sudah budaya orang Nasrani dan Yahudi, meniup trompet. Apalagi mereka berboya-boya, banyak nyanyian, berjoget-joget teriak. Nah, itu memang sudah budaya daripada orang Yahudi. Kita miris banyaknya orang Islam nang umpat-umpatan juga. Ya alhamdulillah kita putar. Jadi diadakan acara kadang libur malam Selasa supaya kita kada umpat-umpat. Itu kada boleh itulah. Kapan itu akan pas tsunami. Babar. Dan kita miris di tahun-tahun ini 2018 di tahun politik itu sampai tsunami 2 kali setahun. Kayak berjadwal 2 kali setahun tsunami. Berarti kalau kita berpikir ada salah, berarti ada salah. Tsunami 2 kali setahun. Ada salah berarti. Apa salahnya? Nah, mungkin kita ada terlanggar larangan Allah. Mungkin sudah sampai apa namanya ujar Nabi, saya di zamanu ala ummati, selagi akan datang satu masa umatku itu yafiruna ala ulama wal fuqaha. Jadi satu masa karena datang umatku itu di masa itu berjauhan, lari daripada para orang-orang alim. Kadang lagi ke orang alim. Berjauh, kadang tuju lagi ke orang alim. Itu satu masa. Artinya kada diumpati lagi orang alim, kada diumpati. Dan memang apabila sudah tahun politik ini, biar kalau orang alim ilmu itu sudah apa ngarannya disayangi benar oleh pemerintah, disayangi benar oleh calon-calon kalau udah politik. Tujuannya apa? Mengambil alat politik ya, tujuannya. Nah, lalu apabila sudah nangka itu ujar Nabi, fayabtalihumullah wa salasabaliyatin, Allah beri di kampung itu, di negara itu 3 bala. Yang pertama yulfa'ur barakah min kasbihim, usaha orang-orang kampung itu, usaha negeri itu, usaha negara itu kada berberkat lagi, kada berberkat usaha. Artinya kada berberkat itu ya itu kada karuan usaha. Banyak hutang, ada berkat di negara kita banyak hutang. Kalau kisahnya negara kita kisahnya sampai dana haji tak hutang juga ya. Nah, kemudian yang kedua Allah jadikan negara itu presidennya, pemimpinnya, bupatinya berarti adalah orang zalim. Nah, banyak korupsi, banyak terjadi. Kenapa ada menghasil lawan ulama? Apalagi memang ini kelihatannya tuh tahun politik macam-macam. Biar ulama banyak ditangkapi sebalik itulah. Nah, jadi hati-hati benar kita pada sebenarnya ulama ini pewarisnya Nabi, maka kita harus menghormati ulama. Ulama itu harus dihormati. Nabi pun menghormati para ulama. Ujian Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, nah ada hadis Nabi adalah, ya Ibnu Mas'ud, julu suka saatan fi majlisil ilmi, duduknya engkau pada majelis ilmu satu saat. Ini kita masih majelis ilmu juga telah. Duduk engkau satu saat, ada menyatakan satu saat itu sekadar memecahin talo, lawaslah. Sekadar memecahin talo sebiji itu sesaat. Ada menyatakan sejam. Cuma ada yang menyatakan satu saat itu sekadar memecahin talo sebiji. Nah,
duduk di majelis ilmu, satu saat la tamassu qalaman, kada menyentuh lawan pulpen, artinya kada menulis, duduk aja. Wala taktubu harfan, kada menulis satu huruf pun, artinya orang ini mengaji, duduk aja mendengar aja di majelis ilmu. Khairun laka min itqi alfi raqabatin, itu lebih baik ujar Nabi daripada memerdekakan 1000 budak. Duduk di majelis ilmu, orang berjalan dari rumah ke majelis ilmu, ujar Nabi, satu langkah itu sama ibadah setahun, selangkah. Majelis maulid termasuk majelis ilmu. Kemudian wa nasruka illa wajhil alimi, dan memandangnya engkau kepada wajah orang alim, khairun laka min alfi farsin tasaddaqta bisabilillah. Memandang muka orang alim itu lebih baik baginya daripada menyedekahkan 1000 kuda untuk perang fisabilillah. Ganal memandang para orang alim, memandang orang alim itu benar-benar pahalanya. Memandang aja, ada menyatakan di selain itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Ada menyatakan memandang dengan pandangan apa? Pandangan gembira, senang melihat wajah orang alim, bukan pandangan sarik. Gembira lain dia pandangan cong aja orang alim. Soalnya mah hitung jadi lewat sidin. Oh nambiki aja jadi lewat sidin ya. Itu lain ya. Jadi memandang aja. Kuitan Imam Al-Ghazali, pengarang Ihya Ulumuddin, itu bila melihat orang alim menangis. Nah, abahnya Imam Ghazali, kalau Imam Ghazali lah. Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, itu bila melihat orang alim menangis. Kenapa menangis? Berdoa, ya Allah, alim makan anak ulun nang kaya si dinta. Alim makan ilmu yang diberi kepada si din orang alim itu anak ulun. Setiap kali melihat orang berdoa, akhirnya apa? Bisa anak Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Ada gampangan Hujjatul Islam. Nah, ini bagus kita. Misalnya kita melihat orang alim, orang berilmu, ya Allah, mudahan orang alim kayak si din. Benar. Berdoa itu, ya Allah, mudahan alim kita bisa anak. Melihat orang ya Allah, alim makan ulun kayak si din tuh. Kayak kan anak-anak lihat orang alim, ya Allah, alim makan ulun kayak si din tuh. Nah, beri ilmu kayak si din, alim makan ulun. Nah, itu bagus. Itu tapakal bil berkat dari orang alim. Jadi orang alim kita disuruh oleh Rasulullah memuliakan. Man akrama aliman faqad akramani. Ujar Nabi, barang saya muliakan orang alim, maka sungguh ia akan sama muliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa memuliakan aku, maka sungguh ia sudah memuliakan Allah. Wa man akramallah fa ma huwa jannata. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya akan ada lain kecuali surga. Nah, jadi orang alim itu dihormati. Jangankan orangnya, gambarnya pun harus dihormati. Jangan sampai bebarang aja nukar gambar orang alim kada bebingkai, ta jejak-jejak di rumah, jangan. Itu dijaga itulah. Karena gambar orang alim itu berkat. Dia orang alim itu dibabaiki pang, dibingkai, dipelihara gambarnya aja kada boleh, apalagi orang-orang. Jadi bisa melihat gambar orang alim, ambil. Kalau saya ada melihat tangan-tangan atau di jalan tuh, nah orang alim tahu gor misalnya, ambil, andang digantung di rumah, nah dibingkai, itu berberkat. Jangan dirusak, disesabui orang alim. Kalau misalnya kan tanggal 17 April tanah ada gambar orang alim, disayangi, dibusuk-busuk, jangan dicucuk, disayangi orang alim itu. Kalau perlu digantung, dibingkai, jangan dicucuk, kada boleh. Tulahannya nah jadi orang alim, ditihi bujur-bujur lah. Pemilihan presiden nah, pemilihan presiden nah. Hati-hati pian di dalam bila melihat ada orang alim, jangan dicucuk, ketulahan kira. Dilihat aja, dibusuk-busuk, ditiup-tiup. Mudahan berkat orang alim, berkat sidin, itu aja.
Kalau bawa bingkai atau lahan ngana mencocok, kita harus menghormati orang alim. Nyata itulah. Kalau ada, ini kada kalau ada jangan. Dan kita orang Islam pun kayak itu juga, kita orang Islam disuruh kita hormat lawan pemimpin pemerintah. Jadi misalnya ada gambar presiden juga, jangan dirusak juga. Sayang saya kalau ada gambar presiden misalnya ada telah, jangan. Nah disesapui aja. Lihat kan jangan dicucok, ya rusak karena gambar presiden. Jadi cara nang kada ada gambar presiden, kada ada gambar orang alim situ, cucok hasil itu berapa kali kamu cucok, kada baju kada ketelahan juga. Kada kampanye adalah madai benar hormati orang alim. Dihormati, kita wajib menghormati orang alim. Ya tahun-tahun ini sudah banyak ulama kita di apa jurang tuh dipitnah macam-macam. Nah, lalu ujar Nabi wassalamuka, dan salam engkau halal alim atas orang alim. Nah artinya kita mengucapkan salam orang alim, khairun laka, lebih baik bagi engkau min ibadati alfi sanatin, daripada beribadah 1000 tahun. Nah mengucapkan salam orang alim lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Nah itu. Nah kemudian ujar Nabi tadi yang ketiga, bila sudah jauh daripada orang alim, jauh daripada ulama, maka yang ketiga balanya yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nah ini kita kata-katakan dimatikan Allah, keluar daripada dunia, mati, maka keluar dengan soal khatimah, kada bawa iman. Nah itu tuh kita takutan itulah. Kenapa? Karena jauh daripada orang berilmu, jauh daripada orang alim. Alhamdulillah malam ini kita ditentukan Allah di majelisnya, majelis yang laksanakan surga. Adanya majelis maulid, majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan ini kawatan terus kita laksanakan. Nah mungkin inilah jangan kawan sampaikan, mudah-mudahan ini kita di sini ada barakahnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dimudahkan rezeki yang halal sama dunia akhirat, segala hajat kabul, anak-anak kita zuriat kita yang zuriat yang saleh, zuriat yang alim, dan mudah-mudahan di pergantian tahun ini, di tahun 2019, kehidupan kita, akhlak kita semuanya bertambah lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan bersama kita husnul khatimah. Al-Fatihah.